Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini Reta mau nge-share tentang strategi ampuh buat lolos di SIMAK UI. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang harus kamu pahami biar kamu lolos di SIMAK UI 2020. Mau kan jadi the next yellow jacket? Makanya jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir ya. SIMAK UI itu pendaftarannya mulai dari 19 Juni sampai 28 Juli. Jadi buat kamu yang pengen banget masuk UI dan pengen memperbesar peluang ya, selain di SBMPTN bisa daftar di SIMAK UI karena pendaftarnya sampai 28 Juli. Jadi lumayan, masih ada waktu sekitar 8 hari lagi. Nah, lalu nanti kamu bakal ujiannya online itu tanggal 5 Agustus 2020 dan hasil pengumuman sekitar tanggal 22 Agustus. Tips ampuh buat lolos SIMAK UI adalah yang pertama, tentunya belajar berdasarkan soal-soal tahun lalu. Intinya kamu harus mempelajari berbagai materi yang muncul di SIMAK UI dan juga soal-soal yang sering muncul, khususnya di 3 tahun ke belakang, biar bisa berpeluang lolos di SIMAK UI. Bahan belajar yang ampuh dan recommended banget, salah satunya adalah aku mau rekomendasiin buku dari Kampung Soal. Nah, ini tuh udah terkenal banget tahun ke tahun dan banyak banget testimoninya bahwasannya buku ini tuh emang bagus gitu dan lengkap banget. Tahu gak sih isinya tuh apa aja? Mulai dari soal 2011 sampai 2019. Jadi sampai 8 tahun dong. 8 tahun, gila. Kan keren. Terus pakai soal prediksi juga. Jadi kamu kayak bisa ngukur kemampuan kamu dari mempelajari tadi soal-soal tahun lalunya. Gimana bisa nggak ngerjain soal prediksi. Lalu juga ada pembahasan super lengkap karena emang setelah aku review juga ini tuh jawaban pembahasannya tuh sangat-sangat jelas, jadi kamu bisa belajar sendiri juga gitu tanpa guru. Selain itu ada kisi-kisi, teknik belajar efektif passing grade, teknik menghitung passing grade, strategi sukses memilih jurusan, trik mengerjakan soal esai. Tapi tahun ini belum ada informasi lebih lanjut terkait soalnya gitu ya, apakah ada esai juga atau enggak. Lalu daftar program studi dan prospek karir, ini yang penting juga karena kita tuh nggak boleh milih jurusan asal-asalan nggak sih. Jadi emang harus juga tahu prospek karir yang kita pilih tuh jurusannya tuh bakal jadi apa. Selanjutnya, update informasi Instagram, contoh lembaran LKJ UI, bergabung grup WhatsApp, dan peta kampus gitu. Jadi ini tuh sangat-sangat lengkap gitu ya. Kamu bisa cari aja Instagramnya di @kampungsoal. Nanti di akhir aku bakal jelasin ada giveaway lah. Pokoknya buat 2 buku ini, buat 2 orang yang beruntung, kamu ikutin aja ketentuan. Nanti bakal ada bonusnya ini. Gantungan kunci UI, bagus kan? Setelah kamu belajar dengan keras dan memahami dari soal-soal tahun lalu, bagaimana pembahasannya, dan kamu bisa ngerjain secara ampuh dan efektif gitu ya. Yang kedua adalah kamu harus memperkirakan passing grade. Kenapa passing grade? Passing grade itu sangat penting menjadi tolak ukur dalam kelulusanmu. Karena penilaian untuk di SIMAK UI itu beda sama UTBK. Kalau UTBK kan pakai IRT ya. Jadi dari soal benar dan salah. Kalau misalnya SIMAK UI itu pakai bobot benar dan bobot salah. Kalau benar tuh kali 4, kalau salah min 1. Jadi strateginya harus benar-benar difikirkan, jangan sampai salah. Nah, ada rahasia dalam mencari rumus passing grade, dan ini aku dapat juga dari buku ini. Nah, jadi sumbernya valid ya dari buku ini. Nah, tapi ingat ya, passing grade itu bukan menjadi patokan utama, tapi ini bisa menjadi gambaran dalam menentukan jurusan selain dari passion atau minat kamu. Karena penting juga kan untuk mengukur kemampuan diri kamu sejauh mana sih bisa ngerjain soal ujiannya terhadap passing grade yang dimiliki di jurusan tersebut. Oke, paham ya? Jadi, kalau misalnya ada yang nanya, Kak, passing grade itu apa? Batas nilai tertinggi minimum terhadap jumlah bangku yang tersedia di suatu jurusan. Nah, jadi ini murni juga persaingan antar siswa gitu. Jadi nggak ada faktor-faktor lain eksternalnya gitu. Jadi ini pure banget dari fisik, mental, IQ peserta. Contohnya gimana, Kak? Contohnya gini. Ada 2.229 orang yang pengen banget masuk ke teknik industri UI. Nah, setelah mereka ujian nih, terus diurutkan, kan berarti dari 1 sampai 2.229 berdasarkan nilai mereka. Nah, ternyata daya tampung di teknik industri itu sekitar 85 orang. Nah, berarti yang masuk ke teknik industri adalah urutan 1 sampai 85 ya, ya kan? 86 ke bawahnya itu berarti gagal. Nah, yang jadi passing grade itu adalah urutan 85. Karena itu batas terakhir gitu ya dari si yang lolosnya.
tapi menjadi nilai tertinggi minimumnya. Nah, itu merupakan passing grade. Nah, nanti kamu bandingin passing grade yang kamu dapat sama passing grade yang tersebar di internet. Atau misalnya kamu bisa juga sih dapat passing grade, daftar passing grade-nya nih dari buku ini. Nah, kayak gini. Makanya harus punya ya buku ini. Ini sebagai gambaran banget buat kamu masuk ke jurusan yang kamu pengen di SIMAK UI. Kalau misalnya passing grade kamu sudah mencapai dengan passing grade yang ada, itu berarti setidaknya kamu memiliki peluang besar ya. Ini dengan asumsi kamu mengikuti ujian SIMAK juga sesuai maksudnya nggak beda jauh gitu hasilnya dengan TO-TO kamu. Oke, sebelum lanjut kita latihan soal dulu ya dari buku ini juga karena itu klasik banget. Nah, misalnya ini adalah soal matematika dasar beberapa tahun ke belakang untuk SIMAK UI. Ini tentang deret aritmetika, masih gampang sih ya. Tapi cobain. Ini ya, cobain. 1 min 3 plus 5 plus 7 min 9 plus 11 plus 13 sampai sekian. Kira-kira berapa sih totalnya? Hayo. Aku kasih waktu kamu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Kira-kira gimana nih kalau misalnya nebak-nebak jawabannya? Nah, jawabannya itu kita kan pakai deret aritmetika ya, yang pakai nilai UN. UN itu kan A plus N-1 kali B. A-nya itu nilai pertama, ditambah N-1 dikali B. B itu beda atau selisih. Oke? Nah, cara gampangnya adalah kita tuh sederhanakan dulu. Persamaan tadi kan 1 min 3 plus 5 plus 7 min 9 gitu kan. Nah, kita ambil 3 pertama, lalu 3 kedua, lalu 3 ketiga. Nah, 3 angka pertama itu kan 1 min 3 plus 5. Berarti berapa tuh? 1 min 3 min 2. Min 2 plus 5, 3 ya kan. Terus 7 min 9 min 2. Min 2 plus 11 itu 9. Oke, lanjut. 13 min 15 min 2. Min 2 plus 17, 15. Berarti si deretnya itu adalah 3 plus 9 plus 15. Dan sekian-sekiannya sampai 195. Karena nilai terakhirnya kan 193 min 195 plus 197. Ya berarti angka pertamanya, suku pertamanya A-nya itu adalah 3 ya. Bedanya itu berarti 9 min 3, berarti 6. Terus tinggal masukin aja deh UN sama dengan A plus M1 kali B. Jadi hasilnya si UN-nya itu adalah 33. Dan SN-nya itu pakai yang rumus N per 2 A plus UN, itu hasilnya 3267. Jadi jawabannya langsung aja yang D. Jadi soal-soalnya tuh asli banget dari tahun lalu, jadi kamu bisa mempelajari ya. Ketiga adalah belajar dari pengalaman orang lain agar mendapatkan motivasi. Nah, di sini aku udah nyari 3 orang yang lolos SIMAK UI tahun lalu dan mungkin bisa menjadi penyemangat kamu ya. Yang pertama adalah aku nanyain ke mereka itu gimana sih persiapan mereka buat belajar di SIMAK UI. Nah, ini dari Fatia Alisa, IG-nya ini. Persiapan SIMAK aku nggak sematang orang lain, long story short. Aku daftar SIMAK setelah gagal SBM. Tapi dari waktu belajar UTBK, kalau nemu soal susah bener-bener diulik sampai nemu jawabannya. Gara-gara ini belajar SIMAK-nya kebantu dikit. Kalau waktu persiapan SIMAK, aku belajar di soal-soal tahun sebelumnya, fokusin soal 1-3 tahun ke belakang. Saranku kalau udah mepet, tapi kalau bisa belajarnya jangan deadliner. Nah itu kan, tadi aku udah sebutin juga. Pelajari soal-soal tahun lalu, khususnya 1-3 tahun ke belakang. Yang kedua adalah dari Sarah Valencia. Nah ini katanya bahan belajar aku sih dari soal-soal SIMAK tahun lalu, tuh kan bener. Dan strategi belajar aku itu banyakin baca aja dari rangkuman-rangkuman yang ada. Dan jangan dihafal, tapi dimengerti aja, soalnya aku kan sosum, jadi jangan terlalu dihafal banget. Kalau dihafal pas di ruang ujian bakal lupa semua, karena kan ngeblank ya. Tapi kalau misalnya sekarang online, ya tetap aja kan, nggak bisa lihat buku kayak gitu. Nah, dan pola kesehatannya harus dijaga, terutama makan dan tidur, karena banyak banget energi yang kebuang buat belajar, jadi jangan sampai sakit aja. Nah, yang ketiga ini dari Ulaf. Ulaf itu IG-nya nih ya. Bahan belajar aku dulu itu hampir dari semua les katanya. Kebetulan dia les di ya. Dan di sana disediakan intensif khusus SIMAK, tapi sejujurnya dipelajari selama intensif itu soal-soal SIMAK tahun sebelumnya dan soal-soal yang stiput. Nah, berarti bener ya. Terus kata dia tuh selain belajar, kesehatan mental juga penting waktu hari H biar nggak blank. Mereka itu strategi milih jurusannya kayak gimana dan akhirnya lolos di jurusan apa. Untuk yang pertama tadi Fatia. Fatia itu katanya milihnya dari keketatannya aja. Dari semua jurusan yang dimau, jurusan mana yang keketatannya paling tinggi yang ditaruh di pilihan pertama. Berikutnya ikutin aja. Aku tahun lalu pilihannya aktuaria, teknik industri, teknik lingkungan, teknik kimia, statistika, sama matematika. Jadi dia memaksimalkan 6 jurusan.
dapatnya jurusan ketiga gitu. Jadi dia di teknik lingkungan. Sedangkan buat ULAF, dia itu katanya milih jurusan berdasarkan minat. Yang akhirnya aku urutin berdasarkan persentase kesulitan untuk masuknya. Jadi sama ya, keketatan. BTW, keketatan itu rumusnya gini, daya tampung dibagi peminat. Jadi selain tadi passing grade, bisa juga milih dari keketatan ya. Dan jadi waktu itu dia katanya tertarik bisnis, jadi aku pilih manajemen, ilmu administrasi niaga, dan sosiologi. Dia milih 3, kalau yang tadi menang. Nah kebetulan juga keterkaitan jurusan ini juga dinyatakan di esai. Kalau aku dulu nyeritainnya fokusnya misalnya sosiologi, agak beda dari manajemen dan administrasi niaga. Jadi aku ceritain fokusku di sosiologi industri. Kalau dari Sarah, dia strategi pilihan jurusannya cuma hukum aja, jadi dia cuma pilih 1. Jadi tadi ya, ada yang 6 pilihan, 3 pilihan, dan 1 pilihan. Dia tuh milih hukum dan akhirnya lolos. Wow, luar biasa Sarah. Nah terus yang terakhir aku nanya nih, gimana sih pesan mereka untuk pejuang 2020 SIMAK? Kalau dari Fatia itu belajarnya jangan sampai kendor. Kalau ada soal-soal susah, tanya sama siapapun sampai paham betul, karena yang bakal bantu kalian jawab benar tuh pemahaman kalian tentang soalnya. Jangan bosan sama latihan soal yang banyak. Semangat terus, katanya gitu. Kalau dari ULAF, yang pasti tetap semangat ya, kalian hebat karena mau bertahan terutama di kondisi pandemi ini. Usaha semua yang kalian bisa, siapin buat simak online-nya, jangan lupa dibaca juga syarat dan ketentuannya. Terus jaga kesehatan mentalnya, selalu percaya sama diri kalian. Kalau kalian bisa, tetap berusaha. Berdoa, jangan lupa dan sisanya serahkan sama Tuhan. Hehe. Yang terakhir dari Sarah, katanya semangat terus belajarnya, jangan terus dipaksain kalau misalnya udah memang lelah. Tidur, jangan sampai nggak tidur atau tidurnya subuh-subuh karena belajar, soalnya kalian bakal susah buat masukin pelajaran ke kepala kalian. Dan makannya yang teratur, gitu katanya. Wow, terharu banget ya dapat pesan-pesan dari teman-teman pejuang SIMAK UI 2019 dan mereka udah membuktikan bahwa mereka dengan perjuangannya bisa lolos di SIMAK UI. Nah, so gitu aja. Jadi jangan lupa untuk menerapkan tips-tips yang udah aku jelasin. Dan untuk giveaway-nya, pokoknya kamu bisa cek aja di IG-nya @frp.pp, itu IG aku ya. Jadi kamu tinggal like aja, terus follow akun Instagram aku sama follow @kampungsoal. Terus nanti tinggal komen aja di kolom komentar kayak, kenapa sih kamu pengen banget sih buku ini, 2 buku ini ya. Bukan 2 buku ini, maksudnya pilih salah satu sesuai jurusan kamu, IPA atau IPS, ngambil di SIMAK UI-nya. Nah gitu aja, semoga bermanfaat video ini dan kamu bisa lolos di SIMAK UI 2020. Semangat pejuang UI, semoga kamu lolos tahun ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh guys, ikutan ya giveaway-nya, ikutan.